Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Ini tuh udah mulai masuk di bulan Maret, dan itu artinya kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya teman-teman. Video kali ini nggak budgeting dulu ya teman-teman, tapi di sini insya Allah saya akan membagikan jurnal Ramadan saya di tahun ini. Juga saya mau share mengenai pengeluaran ya teman-teman. Jadi nanti saya mau tulis beberapa pengeluaran yang sudah saya keluarkan. Ini sebetulnya videonya memang agak telat ya teman-teman. Harusnya kan saya bikin video itu di awal bulan Maret, tapi karena memang beberapa kesibukan, akhirnya walaupun di tengah-tengah waktu-waktu luang yang sempit, akhirnya saya bisa bikin video juga ya. Tujuan dari video ini adalah untuk memotivasi diri sendiri sih sebetulnya, karena sayang banget ya teman-teman kalau di bulan Ramadan ini kita sia-siakan begitu saja. Jadi sebisa mungkin kita harus membuat list ibadah yang maksudnya mengepolkan ibadah. Nah, bentuk usahanya saya untuk bisa mengepolkan ibadah di tahun ini dengan membuat seperti jurnal Ramadan gitu. Yang saya sebut sih Ramadan Tracker ya teman-teman. Jadi dengan saya membuat Ramadan Tracker ini setidaknya bisa memotivasi saya untuk lebih rajin beribadah. Nah, poinnya di sini juga melaksanakan pembiasaan ya atau habit. Jadi walaupun bulan Ramadan nanti udah berlalu, habitnya tuh tetap ada gitu, dan hal-hal positif yang dikerjakan di bulan Ramadan ini masih bisa berlanjut di bulan-bulan selanjutnya. Nah, itu saya buat cover ala-ala ya teman-teman, dan saya list apa-apa aja yang nantinya akan saya isi di bulan Maret ini. Selain Ramadan Tracker ya tentunya ya, saya juga mempersiapkan budgeting di sini dengan metode yang sesuai dengan sesuai dengan income. Lalu saya juga tulis expense tracker. Saya sudah mulai belajar merutinkan diri untuk menulis pengeluaran setiap harinya. Lalu menulis juga variable income, fungsinya untuk kayak reminder aja gitu. Terus berapa nantinya berfungsi untuk berapa banyak sih sedekah yang harus kita keluarkan gitu. Terus tentunya saving challenge ini insya Allah kalau nggak ke dana pendidikan lagi akan saya akan saya buat untuk dana lebaran nanti gitu, atau tabungan anak-anak dan lain-lain lah gitu. Nah, udah masuk ke video Ramadan ya. Bukan video Ramadan, apa sih? Template jurnal. Aduh teman-teman, mohon maaf ya, karena ini tuh videonya kayak random banget. Aku tuh udah bingung gitu, saya tuh udah bingung kira-kira ide kontennya apa lagi gitu ya. Makanya saya kepikiran untuk bikin konten jurnal Ramadan kayak gini. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman juga bisa terinspirasi gitu ya, walaupun template yang saya buat tuh ya sebenarnya nggak bagus-bagus amat, karena saya tuh nggak ada bakat buat gini-ginian sih sebenarnya. Nggak ada bakat gambar, cuman tempel-tempelin stiker aja. Tapi kalau kayak gini tuh kelihatannya lucu-lucu gitu, jadi memicu semangat aja gitu. Nah, jadi di sini saya menuliskan beberapa amalan-amalan yang harus saya kerjakan di bulan Ramadan, yang biasanya nih kalau kita nggak Ramadan tuh susah banget dikerjain. Nah, seperti one day one juice ya, itu memang udah jadi kayak
kebiasaan rutin yang harus kita kerjain, karena sayang banget kalau di bulan Ramadan itu kita melewatkan khatam Quran gitu ya, minimal 1 kali aja ya teman-teman. Makanya di sini supaya semangat nih saya bikin trackernya. Lalu di sini saya tulis pengamalan rutin. Nah, pengamalan rutin ini adalah doa-doa yang udah saya himpun gitu, yang harus saya baca setiap pagi dan sore atau setiap harinya lah gitu. Di sini juga saya mau merutinkan sholat duha ya teman-teman, dan itu yang masih agak sulit, berat betong kalau bahasa Sunda ya. Jadi hari ini sholat, besoknya enggak gitu. Kalau misalkan lagi sibuk siapin anak-anak pagi-pagi tuh teman-teman, rasanya kayak nggak keburu gitu. Padahal sebetulnya kalau disempetin tuh ya pasti keburu-buru aja gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada tahajud, sholat tahajud. Di bulan puasa nanti kan tuh melek tuh kalau pas sahur. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya bisa konsisten ya untuk melaksanakan sholat tahajud di 1 bulan full gitu, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi habit selamanya gitu ya. Lalu saya juga bikin yang terakhir istighfar 100 kali. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, kalau kita banyak berzikir itu akan diberikan ketenangan lahir dan batin gitu ya. Jadi di bulan Ramadan ini saya tuh nggak mau mikirin banyak masalah dunia gitu ya. Nah, selain untuk pengampunan, lalu ketenangan lahir dan batin, beristighfar itu juga mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka gitu. Makanya sebisa mungkin, tapi tetap ya harus diniati untuk beristighfar, maksudnya diniati karena Allah. Jadi beristighfar bukan karena ingin mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Adapun memang janjinya Allah itu bonusnya ya teman-teman gitu. Nah, kalau kalian biasanya ibadah apa aja sih yang mau kalian fokusin di bulan Ramadan ini? Komen ya di kolom komentar. Nah, buat kalian juga yang mau samaan bikin Ramadan tracker kayak saya dengan niat untuk mengepolkan ibadah di bulan Ramadan ini, ayo semangat kita sama-sama mengepolkan ibadah, karena sayang banget ya bulan Ramadan itu datangnya hanya 1 tahun sekali ya teman-teman. Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, di mana Allah melipat gandakan melipat gandakan pahala kita gitu, dan kesempatan satu-satunya di mana kita tuh bisa beribadah tanpa gangguan setan yang terkutuk ya teman-teman, karena kan setan-setan yang terkutuk itu dikerangkeng sama Allah. Makanya ini tuh adalah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita gitu. Belum tentu juga nih 1 tahun ke depan kita masih bisa ikut melaksanakan bulan suci Ramadan ya teman-teman. Nah, masuklah kita ke part selanjutnya ya teman-teman, yaitu menulis pengeluaran. Nah, kalau teman-teman tadi ngelihat kalau video sebelumnya tuh beda ya sama video yang ini, karena memang ini tuh dibikin di beda hari, di beda tempat juga. Maklum ya, karena memang kesibukannya emak-emak tuh ya, kesibukannya ibu-ibu tuh nggak cuman untuk konten doang, tapi kadang rebutan handphone sama anak-anak ya gitulah. Mungkin teman-teman di rumah udah lebih paham ya. Mungkin untuk teman-teman yang udah expert dalam mengatur keuangannya atau udah jago lah ya gitu, nggak perlu nih nulis-nulis pengeluaran kayak gini gitu. Mungkin sebagian orang juga merasa ngapain sih kalau menulis pengeluaran kayak gini tuh, kayak yang ya udah aja gitu, tinggal kita perbaiki aja. Mungkin sebagian orang ada yang berpikir kayak gitu, tapi untuk pribadi yang boros seperti saya gitu, yang nggak bisa nih kalau misalnya ngeliat duit tuh harusnya jajan, beli ini itu dan lain-lain gitu ya. Kalau ngeliat uang banyak di awal tuh kayaknya gatel aja pengen jajan gitu. Nah, ini tuh berfungsi banget ya teman-teman. Jadi sebagai alat untuk mengerem keinginan gitu, menahan diri dari hawa nafsu jajan gitu. Kadang jadi dengan menulis
pengeluaran kayak gini tuh akhirnya saya bisa mengevaluasi diri gitu, apa sih yang seharusnya saya kurangi di bulan ini gitu. Saya belajarnya itu per minggu dulu ya teman-teman. Jadi memang kadang tuh kita suka males banget untuk nulis pengeluaran gitu. Jadi kalau misalkan memang saya nggak setiap hari sih nulis pengeluaran gitu. Jadi kalau misalkan saya inget nih udah telat nih 2 hari ya, saya inget-inget, saya tulis di handphone dulu. Kalau misalkan ada pengeluaran yang saya lupakan ya terus aja lupa gitu. Yang penting tuh habitnya dulu. Saya dapat habitnya dulu. Ya ini sih bentuk ikhtiar saya aja gitu ya untuk menuju hidup yang lebih baik gitu, hidup yang lebih bermujid-mujid gitu, karena kan memang Allah juga tidak suka yang berlebihan. Makanya gimana caranya kita mengelola rezekinya dari Allah tuh dengan sebaik-baiknya gitu. Udah sampai aja nih di ujung video. Sekian dulu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan di video ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa terus dukung channel saya supaya bisa lebih berkembang dan share hal-hal yang bermanfaat dengan cara klik tombol like, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media kalian semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.